Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertemuan dengan saya adalah analisis produk obat tradisional. Ya, kalau sebelumnya materi sebelumnya itu adalah tentang peraturan perundangan, kemudian analisis terkait bahan baku, ya, entah itu Simplicia segar, Simplicia atau ekstrak gitu. Nah, pada kali ini adalah sudah di akhir semester, hampir di akhir semester, ini adalah ke arah produk obat tradisionalnya. Ya, analisis produk obat tradisional ya, itu berdasarkan Perkab POM 32 2019. Ya, kita ingat kembali apa saja isi dari Perkab POM 32 2019 yang menjadi dasar untuk persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Nah, sebelumnya kita refresh kembali tentang peraturan ini. Ya, jadi ini adalah bentuk-bentuk kesediaan yang tertera pada peraturan tersebut. Ya, jadi ada obat dalam dan ada obat luar. Ya. Kemudian parameter uji ya, terkait dengan produk. Nah, ini ada organoleptis, kemudian pemeriksaan mutu fisik yang terkait dengan kadar air, keseragaman bobot untuk yang bentuk padat atau volume terpindahkan untuk yang bentuk cair. Kemudian waktu hancur untuk yang padat ya. Kemudian ada cemaran mikroba, angka lempeng total, angka kapang kamir, kemudian E. coli, angka Enterobacteriaceae, Clostridia, Salmonella, Shigella, kemudian aflatoksin total, logam berat. Kemudian ada bahan tambahan ya, bisa pengawet, pewarna, pewanis, antioksidan atau bahan tambahan lain. Kemudian untuk sediaan cair dilengkapi dengan pH, BJ, kadar alkohol. Nah, namun produk tertentu harus memenuhi uji kualitatif dan kuantitatif yang meliputi ya, bahan baku, obat herbal terstandar, kemudian bahan aktif pada bahan baku dan produk jadi untuk fitofarmaka, kemudian residu pelarut untuk yang menggunakan pelarut ekstraksi selain etanol dan air. Kemudian produk lain yang berdasarkan kajian itu membutuhkan uji kualitatif dan atau kuantitatif. Nah, di mana mutu dan keamanan ini harus diuji di laboratorium yang terakreditasi dan atau laboratorium internal industri atau usaha obat tradisional yang diakui oleh BPOM. Ya, jadi kadang usaha obat tradisional ya tidak akan bisa menyediakan laboratorium selengkap industri gitu ya, industri obat tradisional yang besar-besar. Jadi kadang mereka mengujikannya ke laboratorium yang lainnya, laboratorium eksternal. Oke, kemudian terkait identifikasi komposisi, ya pemeriksaan mutu jamu, di sini harus mampu mengidentifikasi kembali Simplicia dan ramuan jamu, yaitu ini aspek analisis kualitatif, kemudian menetapkan jumlah dari masing-masing Simplicia penyusun jamu, ini analisis kuantitatif. Nah, di mana cara pemeriksaannya ya, ada makros, mikros, dan kimiawi. Tergantung dari bentuknya ya. Kalau rajangan, ini ketiga uji masih bisa dilakukan. Ya, 3 uji masih bisa dilakukan. Tapi kalau jamunya serbuk, ya makros tidak bisa dilakukan lagi tentunya, sedangkan mikros dan kimiawi masih bisa dilakukan. Kemudian jamu ekstrak, ini hanya bisa dengan cara kimiawi saja atau obat tradisional gitu ya yang penyusunnya itu dari ekstrak ya secara kimiawi. Nah, secara kimiawi itu yang bagaimana ya? Bisa diuji menggunakan reaksi-reaksi kimia atau dengan KLT ya atau dengan alat-alat lain yang
atau instrumen lain, misalnya kalau mau sampai ke KCKT kalau memang bisa ya, tapi KLT pun sudah cukup. Kemudian cara analisis, ya petunjuk khusus yang diperlukan, gitu ya, yang diperlukan. Ya, jadi kalau makroskopis butuhnya ya ciri morfologisnya. Sedangkan kalau mikroskopik itu butuhnya fragmen pengenal ya pada tanaman tersebut. Kalau kimiawi ya biasanya zat identitas ya. Bisa zat identitas, bisa juga pola dari kromatografinya ya, pola kromatogramnya atau kromatogram standar begitu ya yang menggambarkan kalau ada komposisi jamu tertentu akan bagaimana KLT-nya misalnya ya. Dipakai untuk analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap apa ya. Jadi morfologis ini untuk jamu rajangan, kemudian fragmen pengenal ini untuk yang serbuk, kemudian zat identitas ini untuk yang jamu instan atau yang ekstrak. Kemudian untuk parameter kadar air ya, kadar air ini bisa bersumber dari mana saja toh produk itu ya, memang dari kandungan simplisia atau dari bahan bakunya, atau penyerapan pada saat produksi, atau penyerapan uap air dari udara saat penyimpanan ya, saat distribusi begitu. Nah, ada lembab yang terikat pada produk gitu. Jadi awalnya misalnya kadar airnya kecil gitu ya, habis diproduksi itu kadar air kecil, tapi nanti pada saat menjadi produk semakin lama bertambah misalnya begitu ya. Tapi diharapkan jangan sampai ya sampai masa ED, sebelum masa ED itu melebihi batas kadar air yang ditetapkan. Nah, batasan kadar air ya, sediaan padat obat dalam dan luar itu kurang dari 10%, kecuali effervescent itu kurang dari 5%. Ya, kemudian film strip ini kurang dari 15%. Nah, waktu hancur ini menunjukkan apa ya? Jadi senyawa yang bisa diserap tubuh itu kalau apa? Jika senyawa tersebut dalam bentuk larutan. Ya, sehingga pada sediaan-sediaan padat yang dibutuhkan waktu untuk bisa menjadi partikel yang lebih kecil yang kemudian akan larut atau tersuspensi ya, tapi harapannya targetnya adalah terlarutkan. Nah, dari sini bahwa kalau daya hancurnya cepat ya maka akan makin besar dan makin cepat zat aktif bisa diserap oleh tubuh. Nah, obat tradisional makin cepat beraksi di tubuh dan hasil akan semakin cepat muncul atau bisa dirasakan oleh konsumen. Nah, ini untuk beberapa bentuk sediaan padat ini ya. Baik, ini sebagian besar adalah sediaan padat oral dan ada yang supo ya yang untuk pasir. Nah, tergantung dari bentuk sediaannya ya. Ada yang kurang dari 5 menit standarnya, ada yang kurang dari 30 menit ya. Ya, meskipun di sini 30 menit, tapi beberapa industri begitu ya, ada yang misalnya kapsul itu menetapkan lebih rendah dari ini ya, boleh saja ya. Yang penting syarat di peraturan ini tidak terlewati begitu ya. Kemudian ini pil dan kapsul lunak, tablet salut dan lain sebagainya ini ya supo ini ya. Supo itu yang dengan dasar lemak itu kurang 30 menit, tapi supo untuk yang larut air itu kurang dari 60 menit. Sedangkan untuk tablet salut enterik itu tidak hancur dalam waktu 120 menit dalam larutan asam dan hancur kurang dari 60 menit dalam larutan dapar fosfat. Ya, karena tablet salut enterik itu memang diharapkan pecahnya itu di usus, ya, di usus, tidak di lambung.
Nah, kemudian keseragaman bobot, ya ini untuk padat, sediaan padat dalam, kecuali rajangan, dodol, atau jenang. Kemudian yang luar ya hanya untuk supo, untuk wasir. Ya, jadi ini contohnya serbuk yang diseduh dengan air panas sebelum dipakai. Ya, yang digunakan adalah 10 kemasan primer, di mana tidak lebih dari 2 kemasan itu menyimpang dari ini, ya plus minus penyimpangan ini, ya, di mana ini berbeda ya antar rata-rata serbuknya, begitu ya, bobot rata-ratanya plus minusnya juga berbeda, dan tidak satu pun yang menyimpang 2 kali lipat dari ini. Oke. Kemudian serbuk instan itu yang dipakai 20 kemasan. Tidak lebih dari 2 kemasan, ya itu menyimpang dari 8%, kemudian tidak satu kemasan pun menyimpang dari 10%. Ya, dan di sini ya serbuk instan, effervescent, granul ya bobot yang ada itu 5-10 gram. Oleh karena itu produk-produk yang ada ya akan berkisar di berat ini ya. Tidak boleh lebih dari 10 gram ya. Kemudian pil ya, ini 10 pil. Kemudian tidak lebih dari 2 pil menyimpang dari rata-rata ini dan tidak satu pun menyimpang 2 kali dari nilai ini ya. Dan ini berbeda antar bobot pilnya. Kemudian kapsul dan kapsul lunak ya. Untuk yang berisi kering ini pakainya 20 kapsul, kemudian tidak lebih dari 2 kapsul itu menyimpang dari 10%, kemudian tidak satu kapsul itu menyimpang 25%. Sedangkan kalau yang cair ya kapsul tapi isinya cair itu batas penyimpangannya tidak lebih dari 1 kapsul itu menyimpang dari 7,5% dari rata-rata dan tidak satu kapsul pun ya yang menyimpang dari 15%. Nah, ini ada perbedaan ya. Kalau ini tidak lebih dari 2 kapsul, kalau yang cair itu tidak lebih dari 1 kapsul. Kemudian tablet hisap Pastilles ya pakainya adalah 20 tablet yang digunakan. Kemudian tidak lebih dari 2 produk itu menyimpang dari kolom A dan tidak satu tablet pun menyimpang dari kolom B. Nah, ini juga bobot rata-ratanya berbeda-beda. Film strip ya dari 3 ya. Jadi yang dipakai hanya 3 lembar film strip saja. Nah, presentasi maksimal variasinya itu tidak lebih dari 5%. Supo untuk wasir ini dari 10 supo tidak lebih dari 1 supo yang menyimpang dari tabel ini dan tidak satu pun yang menyimpang 2 kalinya. Ya. Kemudian cairan obat dalam ya ini terkait dengan volume terpindahkan. Ya, jadi volumenya yang dipakai adalah 10 wadah. Ya. Tidak kurang dari 100%. Dan tidak satu pun volume wadah yang kurang dari 95% dari volume yang ditetapkan di penandaan. Ya. Jadi misalkan volume 100 mili gitu ya, 100 mili volumenya. Tidak ada satupun yang memiliki volume di bawah ya, di bawah 95 mili gitu ya. Kalau lebih kan nggak mungkin ya, nanti kepenuhan ya. Jadi tidak boleh kurang dari 95%. Kemudian jika dari 10 wadah yang diukur ada volume yang kurang dari 100%, ya, maka dicek dari yang kurang 95% yang ada atau tidak. Ya. Kemudian atau jika lebih dari satu wadah volume kurang dari 95%, tapi tidak kurang dari 90% dari volume yang tertera pada penandaan, maka harus dilakukan uji terhadap 20 wadah tambahan. Kemudian volume rata-rata larutan yang diperoleh dari 30 wadah tidak kurang dari 10%,
Ya, karena ini ada tambahan tadi ya 20 wadah, berarti kan 10 wadah jadi 30 wadah, tidak kurang dari 100% dari volume yang tertera, dan tidak lebih dari 1 dari 30 wadah volume itu kurang dari 9%, 95%, tapi tidak kurang dari 90% seperti yang tertera pada penandaan. Ya, memahami ini memang harus pelan-pelan dan nanti akan lebih jelas ya kalau ada contoh perhitungannya ya. Kemudian penetapan kadar alkohol, ini cara destilasi atau kromatografi gas. Kemudian penentuan BJ dan pH ya sesuai dengan FI ya. FI ya berarti bebut jenis itu menggunakannya pignometer ya, pignometer, kemudian nanti dibagi antara massa sampel dibagi massa air ya yang ditetapkan di pigno yang sama ya supaya bobotnya sama. Jadi faktor kesalahannya akan sedikit. Kemudian pH bisa dengan pH meter yaitu yang lebih praktis. Kemudian cemaran mikroba, angka lempeng total ya semua sediaan itu ada batasannya. Kemudian angka kapang kamir itu juga semua ada batasan kecuali cairan obat luar yang berupa minyak itu tidak ada syaratnya ya karena minyak itu tidak menjadi tempat tumbuh kapang ya. Kemudian rajangan yang diseduh air panas ya beberapa produk ini bentuk sediaan ini ya. Ini ada E. coli, angka Enterobacter Viaceae ini ada batasannya, sedangkan Clostridia, Salmonella, Shigella itu negatif. Nah, kemudian untuk obat luar untuk luka, bentuk semi padat dan cair, ini Pseudomonas dan Staphylococcus aureus itu harus negatif. Kemudian obat luar padat tidak ada syarat negatifnya ya. Obat luar padat itu apa? Misalnya parem, pilis, tapel gitu ya. Kemudian aflatoksin total ini obat dalam kurang dari 20 mikrogram per kilo, sedangkan aflatoksin B1 untuk obat dalam kurang dari 5 mikrogram per kilogram produk. Ya, karena aflatoksin itu memiliki efek karsinogenik ya. Nah, ini bisa ditetapkan dengan apa ya? Ada beberapa cara dan metode ya. Salah satunya bisa dengan KCKT. Kemudian cemaran logam berat, ya ini untuk obat dalam, ya ini batasan kadarnya ya biasanya ditetapkan dengan AS ya. Kemudian batasan residu pelarut ekstrak selain etanol dan air, ya karena ini pelarut biasanya pakainya GC ya, karena pelarut-pelarut itu memiliki sifat yaitu mudah menguap sehingga bisa ditetapkan dengan GC. Kemudian untuk bahan tambahan, nah ini rajangan, serbuk dan bahan baku simplisia tidak boleh ada pengawet dan pewarnanya. Kemudian sediaan yang boleh ada pengawet itu yang dari bahan baku ekstrak, sediaan obat dalam lain, dan sediaan obat luar. Kemudian pemanis, semua obat dalam boleh menggunakan. Pewarna itu serbuk dengan bahan baku ekstrak. Jadi produknya itu bukan serbuk simplisia ya, tetapi serbuk entah itu instan gitu ya. Jadi serbuknya itu dibuat dari ekstrak begitu. Ya, bahan bakunya ekstrak itu boleh digunakan pewarna. Kemudian sediaan obat dalam lain dan sediaan obat luar salep krim cair. Kemudian antioksidan, ya serbuk dengan bahan baku ekstrak juga. Kemudian sediaan obat dalam lain. Ya, jadi kalau produk serbuk yang dari serbuk simplisia itu tidak boleh ditambahkan antioksidan. Kemudian pengawet, pemanis, pewarna, antioksidan, dan bahan tambah lain yang tidak tercantum di lampiran Peraturan 32/2019 itu mengikuti Permenkes 33 nomor 2012 tentang bahan tambahan pangan. Ya, ini sepengetahuan saya yang terakhir ini ya, tapi nanti kalau ternyata ada yang terbaru ya berarti menggunakan peraturan Permenkes yang terbaru. Ini bahan pengawet. Ya, ada beberapa jenis bahan pengawet.
asam benzoat dan batasannya ini boleh untuk oral, asam sorbat dan batasannya ini juga boleh untuk oral, asam propionat untuk oral juga diperkenankan, kemudian nipalkin ya 2000 berbeda untuk beda jenis sediaan ya, bentuk sediaannya berbeda, batasannya ada sedikit perbedaan juga ya. Ini yang oral itu 2000, kemudian kalau yang topikal ini 3000. Kemudian nipasol ya 6000. Kemudian butil parahidroksibenzoat 4000 miligram per kilo, etil parahidroksibenzoat 2000. Nah, ini juga berbeda untuk oral, kapsul lunak, dan topikal ya, 2000 dan 3000, beda 1000 ya. Kemudian ada bronopol, tapi ini jarang ya, 1000 mg untuk topikal saja, setrimid itu juga untuk topikal saja. Nah, kalau mau menggunakan campuran bahan pengawet, ya, ini nanti ketentuannya adalah bahwa pada saat digunakan, itu rasionya tidak boleh lebih dari 1 dari perbandingan dengan batas maksimum yang ada di sini. Ya, misalnya ini asam benzoat dan asam sorbat dicampur. Batas maksimalnya kan 2000 sama 2000. Nah, ini misalnya di produknya di sini 1500, yang ini 1000 gitu misalnya ya. Dipakainya di produk ini 1000 mg per kilo, yang ini 1500, yang ini 1000. Maka harus dihitung ya. 1500 per 2000 dan 1000 per 2000. Nah, hasilnya berapa? Ya. Kalau secara sepintas ya, nanti silahkan dihitung sendiri ya, 1500 per 2000 ditambah 1000 per 2000, ini jelas setengah, 1500 per 2000 itu lebih dari setengah kan ya. Nah, berarti hasilnya itu lebih dari 1 ya, 1, berapa gitu ya. Nah, artinya itu melebihi ya, melebihi batas maksimal sehingga harus diturunkan ya. Yang diturunkan apa? Misalnya ya boleh asam benzoatnya atau asam sorbatnya yang diturunkan supaya tidak melebihi rasionya itu, hasil perhitungan ini tidak lebih dari 1. Kemudian bahan pemanis ya, ada bahan pemanis alami, ini jenis-jenisnya ya, termasuk di sini ada glikosida steviol ya, tapi ada batasannya, hanya glikosida steviol yang ada batasannya, kalau yang lain tidak ada batasan penggunaan ya. Nah, glikosida steviol ini setara dengan steviol 2500, di mana glikosida steviol itu jenisnya macam-macam ya. Ada glukosida A, itu juga glikosida steviol ya. Rebaudiosida A, rebaudiosida B ya, dan seterusnya. Kemudian ini adalah faktor konversi dengan steviol ya. Faktor konversi dengan steviol. Di sini ada steviol sendiri ya, faktor konversinya 1 karena dirinya sendiri kan ya. Nah, sedangkan yang lain itu setengah dari steviol misalnya ya. Nah, sehingga rumus perhitungan ekivalensi steviolnya, ini ada rumus ya, kadar ekivalen steviol. Ini kadarnya. Kemudian kadar jenis glikosida steviolnya, SG-nya, dan faktor konversi. Nih. Ya, jadi kalau saya mau sama mengandung steviolnya itu 2500 gitu ya, tapi yang saya pakai glukosida ya, tinggal dikalikan 0,4 dikali 2500 ini. Berapa hasilnya? Nah, itu berarti kesetaraannya terhadap steviol. Oke, kemudian bahan ya kesetaraan tadi itu apa? Ya, kalau tidak salah itu kesetaraan rasa manisnya itu ya. Ya. Oke, kemudian bahan pemanis buatan ya, ini pasti ada batasannya ya. Jadi boleh ya produk obat tradisional mengandung bahan pemanis itu diperkenankan, tetapi tidak boleh lebih dari batasan ini ya. Kalau dikombinasi bagaimana? Sama seperti pengawet tadi ya, tinggal dihitung rasionya. Kalau rasionya itu kurang dari 1, maka belum tidak melanggar aturan ya, kalau masih kurang dari 1. Tapi kalau dihitung lebih dari 1 ya berarti
tidak memenuhi syarat. Kemudian bahan pewarna alami, ya bahan pewarna tadi boleh dipakai, tapi untuk yang berbahan baku ekstrak ya. Nah ini ada batasannya. Kemudian ini warna-warna yang diperkenankan ya. Ternyata klorofil itu juga masuk ya, dengan color index ya. Ini ada color indexnya ya, klorofil. Kemudian ada karamel ke arah coklat gitu ya. Klorofil itu ke arah hijau ya, karmin merah. Terus karoten orange ya, karotenoid ini orange ya, ini ungu. Nah, ini kalau menggunakan pewarna alami. Kemudian kalau sintetik ya bisa menggunakan beberapa bahan pewarna ini ya. Vegetable black ini quantum satis ya, boleh ditambahkan secukupnya. Nah, kalau campuran ya, warnanya yang diharapkan itu campuran ya sama ya. Jadi batasnya bisa dicek dengan rasio tadi. Nah, kemudian ada bahan pewarna yang dilarang ya, ada auramin, magenta, kristal violet atau kristal ungu, metil kuning, metanil kuning, kemudian ada rhodamin itu yang dilarang. Kemudian antioksidan ada alfa tokoferol, kemudian vitamin C. Ya, maaf, kalau dia sebagai suplemen dia memang vitamin C begitu ya. Tetapi di sini kan sebagai antioksidan gitu ya. Jadi yang dipakai nama aslinya yaitu asam askorbatnya ya. Jadi kalau produk ini mengandung asam askorbat tetapi bukan sebagai produk apa ya, ibaratnya produk didaftarkan sebagai suplemen kesehatan, ya tidak boleh menuliskan bahwa mengandung vitamin C seperti itu ya. Tetap yang dituliskan di labelnya itu ya asam askorbatnya karena dipakai untuk antioksidan, kecuali kalau produknya didaftarkan sebagai suplemen kesehatan ya. Tokoferol ini kan sebenarnya vitamin E ya. Oke, kemudian ini batasannya ya, ini untuk formula berbasis lemak ya. Ada askorbil palmitat, BHA, BHT, ya. Ini kadar yang diperkenankan, ya, batasannya. Kemudian ada TBHQ, tersier butil hidroquinon, ada propil galat, kemudian kalsium disodium etilen diamin tetraasetat, ya, dengan batasannya. Ya, kalau campuran bagaimana? Ya, sama ya. Kalau campuran adalah kadar yang digunakan dibagi batas maksimal. Kalau rasionya lebih dari 1, maka itu tidak memenuhi atau melanggar peraturan. Kemudian ada bahan tambahan lain yang boleh dipakai. Ada minyak jarak dengan batasan maksimal. Kemudian cardinal box ini untuk surface treatment, jadi untuk perlakuan di permukaan sebuah produk, gitu ya. Kemudian setil alkohol, ini untuk pelapis dan pengemulsi, disetil tartrat, magnesium stearat, fosfat sebagai fosforus, ya, polidimetil siloksan, PEG, ya, polyethylene glycol, ya, sering digunakan karena sifatnya juga bisa sebagai kosolven untuk produk cair, ya. Kemudian beberapa polioksietilen sorbitan monolaurat atau polisorbat ya, mulai dari 20, 80, 40, 60, 65 ini batasannya. Polivinil alkohol, potasium sitrat, ini buffering agent, sukrogliserid, kemudian titanium dioksid, dextrin, apisel amilem sebagai pengisi, ini tidak ada batasan kadar. MG stearat nggak ada ya? Oh, ini tadi sudah ada ya, MG stearat sebagai lubrikan itu juga ada batasannya. Oke, selanjutnya kita ingat kembali tentang pelarut ya yang diizinkan dalam proses ekstraksi atau fraksi tumbuhan di produk-produk obat bahan alam ya. Dan batasan residu. Ini berdasarkan surat edaran tahun 2017. Nah, di sini dituliskan ya bahwa pembuatan ekstrak dan atau fraksi itu boleh ya menggunakan pelarut selain etanol dan air. Kemudian penggunaannya ya
di sisa produk akhir ya. Jadi ini produk jadinya ya, bukan di ekstraknya atau di fraksinya. Tetapi ini adalah batasan untuk produk akhirnya. Ya, jadi kalau industri itu kemudian ingin menetapkan pada ekstrak atau fraksinya, ya boleh saja untuk QC bahan bakunya, ya monggo saja. Itu biasanya kalau industri-industri besar ya, tapi itu tidak wajib ya. Tetapi wajibnya adalah di produk jadinya itu harus ya dikonfirmasi bahwa batasannya ini. Jadi tidak ada ya aturan bahwa etanol itu apa namanya pelarut itu harus negatif begitu, itu tidak ada ya, tapi boleh ada tetapi dengan batasan kadar yang masih batas toleran. Nah ini contoh aja ya, ada kloroform, kemudian astonitril ya, ini ada sekitar 55 jenis pelarut ya, 55 jenis pelarut ya, termasuk metanol itu juga boleh. Kemudian penggunaan pelarut selain yang disebutkan di surat edaran ini itu tidak diizinkan untuk digunakan. Kemudian persyaratan mutu produk sesuai pedoman CPOTB. Ya, jadi ini berdasarkan Perbepom 25 tahun 2021 tentang penerapan CPOTB, kemudian POP atau petunjuk operasional penerapan pedoman CPOTB ya, tapi ini memang tidak ada e-booknya. Ya, yang ada e-booknya ini edisi sebelumnya, ya, tapi ada beberapa hal yang sama begitu. Jadi boleh saja untuk gambaran gitu ya, gambaran isi dari POP CPOTB, meskipun ini ke depan pasti ada yang terbaru lagi ya. Karena di buku ini kan menggunakan CPOTB yang lama yaitu yang 2011. Ya, jadi bisa dibayangkan CPOTB yang lama itu 2011, POP-nya baru keluar 2015. Nah, ini ada CPOTB terbaru 2021. Nah, tentunya POP-nya masih butuh waktu untuk ada update lagi begitu ya. Nah, sehingga untuk saat ini sementara ini ya masih menggunakan ini. Kemudian ada juga petunjuk penerapan cara pembuatan obat tradisional yang baik untuk usaha di bidang OT. Ya, sekali lagi ini untuk usaha. Nah, jadi kalau yang POP CPOTB ini digunakan gitu ya, digunakan oleh siapa? Digunakan oleh industri. Ya, wajib ditaati oleh industri. Ya, industri obat tradisional. Sedangkan kalau yang ini adalah untuk usaha. Ya, baik itu UKOT atau UMOT seperti itu ya, menggunakannya patokannya adalah ini. Ini ada di internet juga. Ya, kemudian ini bisa juga silakan dicek di YouTube ini untuk memberi gambaran lebih jelas terkait dengan persyaratan mutu produk yang sesuai CPOTB. Nah, di sini ada yang buku ini ya. Ini kan ceritanya kalau usaha itu kan boleh mengajukan sertifikasi CPOTB bertahap gitu ya. Nah, bertahap itu makanya ada 3 judul, jadi ada 3 tahapan. Itu aspek CPOTB yang harus dipenuhi begitu ya. Nah, yang jilid 1 berarti yang tahap 1 itu dokumentasi ada di sini. Ya, selain dokumentasi ada sanitasi hygiene. Itu 2 aspek itu yang harus awal dipenuhi oleh usaha OT. Nah, kemudian untuk pengawasan mutu sendiri itu detailnya itu ada di jilid yang kedua. Nah, jadi persyaratan pengujian produk jadi ini tentunya tiap batch ya harus diuji sebelum diluluskan. Kemudian produk jadi yang tidak memenuhi spesifikasi dan kriteria mutu yang lain harus ditolak. Kemudian pengolahan ulang itu bisa dilakukan apabila layak. Ya, namun produk hasil pengolahan ulangnya harus memenuhi semua spesifikasi dan kriteria mutu yang lain sebelum itu diluluskan untuk distribusinya. Oke, ini ada beberapa contoh-contoh spesifikasi ya yang ada di POP CPOTB ini ya, kita lihat contoh ya, contoh spesifikasinya seperti apa dan template-nya di industri itu seperti apa gitu ya. Nah, ini mulai dari bahan awal ya. Bahan awal
Ya, ini misalnya pemberian, identifikasi, ya, kemudian LOD-nya, loss on drying-nya, ya, kemudian kemurnian ini yang dilihat dari bahan organik asing, begitu ya, mengikuti materia medika, kemudian batas kadarnya, memang kalau memang benar ditetapkan, ya, wajib apa enggak ya tergantung produknya ya, jenis yang mana, jamu, OHT atau fitofarmaka ya. Kalian pasti sudah memahami itu ya, yang wajib yang mana, yang tidak yang mana ya. Kemudian spesifikasi lain kalau memang ada. Kemudian ini ada frekuensi pengujian ulangnya itu harus kapan, uji spesifiknya kalau memang ada. Kemudian kondisi penyimpanan. Nah, ini contoh template-nya ya. Jadi di sini ada nama perusahaannya, kemudian kode produknya. Ya, produk di sini ya konteksnya adalah bahan awalnya ini yaitu misalnya ini contohnya temulawak. Ya, ini tanggal berlaku kapan, diganti apa enggak, ini kan kelihatan berarti ini kan baru awal ya dari dokumen yang awal sekali dibuat oleh industri ini dan masih berlaku gitu ya. Kemudian ini nama pemasok yang disetujui. Kemudian spesifikasi bahan mentah. Nah, ini spesifikasi bahan mentah ini adalah simplisia segarnya ya. Ini contohnya ada gambarnya. Kemudian di sini identifikasinya ya. Nah, di atas potong atau kupas kulit, rimpang untuk mencium bau khasnya dengan rasakan di lidah. Kemurniannya ini yang dicek adalah bahan organik asing juga, ini ya tidak lebih dari 2%. Kemudian batas kadar atau potensi ini yang dicek minyak asiri dan kurkuminoidnya. Kemudian ada kondisi penyimpanannya seperti apa. Dan ini juga ada nama pemasok yang disetujui kalau memang beli. Ya, yang ini tadi kalau membeli dari langsung kering begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang tertera di CPOTB begitu ya, di POP CPOTB ya. Jadi spesifikasi itu apa saja toh? Nah, ya, jadi ini sambil kita lihat yang tadi itu sama atau beda ya dengan ini gitu ya. Jadi di sini nama produk dan kode referen atau kode produk, kemudian formula atau komposisi atau rujukan, kemudian deskripsi bentuk sediaan dan uraian mengenai kemasan, termasuk ukuran kemasan, kemudian petunjuk pengambilan sampel dan pengujian atau prosedur rujukan, uji identifikasi, kemudian uji batas, kondisi penyimpanan dan masa edar atau simpan. Nah, ini pada CPOTB 2011 ya, pada 2011 bunyinya seperti ini ya. Dan contoh di POP CPOTB 2011 itu seperti ini ya. Misalnya ini spesifik kapsul ya, bentuk sediaannya, kemudian pemberian ya, nama produknya, kode produknya ya, kemudian pemberiannya, isi tiap kapsul ya, kemudian karakteristik fisiknya, ya, bobot kapsulnya, ukuran kapsul, waktu hancur, LOD isi kapsul, nah ini ya. Kemudian kemurnian yang dilihat adalah ALT dan AKK, kemudian penyimpanannya, masa edarnya, ya. Kemudian ini referensinya, standar internal nomor berapa, begitu. Ini kalau artinya ini di industri itu ada dokumen lain, begitu ya, yang berisi tentang standar internal ini, ya. Kemudian ini contohnya ya, tetapi kalau memang nanti dirasa kok tidak selengkap yang diminta di sini ya, nanti bisa diupdate sendiri. Nah, sedangkan yang CPOTB 2021 yang terbaru, nah ini sama ya, nama produk, formula sama, deskripsi sama, petunjuk pengambilan. Nah, ini yang saya agak bingung ya. Ini di sini ada petunjuk pengambilan sampel, tetapi di sini nggak ada ya, di dokumen spesifikasi ini. Kemudian persyaratan kuali dan kuanti dengan batas keberterimaannya, kemudian kondisi penyimpanan ya, yang F ini nggak dipakai karena ini sudah masuk di parameter ini begitu ya. Kemudian kondisi penyimpanan dan tindakan pengamanan, masa simpannya.
Kemudian ini lembar kerja pengujian ya yang dicontohkan di POPC PUTB ya, harus ada nama bahan, produk, bentuk sediaan jika ada, nomor batch-nya, referensi ke spesifikasi yang relevan dan prosedur pengujian, hasil ujinya, tanggal pengujian. Jadi hasil uji itu termasuk observasi dan kalkulasi dan referensi ke sertifikat analisisnya. Kemudian tanggal pengujian, paraf analis yang melakukan, paraf yang memverifikasi pernyataan lulus atau tidaknya, ya ditolak atau tidak, begitu. Kemudian ada tanggal dan tanda tangannya. Ini berdasarkan CPUTB 2011. Ya, ini template-nya begini ya, hanya kosongan begini, tapi sebenarnya bukan berarti kosong begini, tetapi di industri ya dipersilakan untuk apa ya, berkreasi ya untuk membuat template-nya ya. Data apa sih yang akan perlu diisikan di sini begitu ya. Jadi formnya kalau di industri tentunya formnya sudah lebih komplit ya. Misalnya mau melakukan analisis apa, terus datanya itu apa aja ya yang berat sampelnya misalkan ya. Jadi sudah tertulis di formnya itu berat sampel, nanti analisnya tinggal mengisi misalnya 500 mg gitu misalnya, atau 0,5 gram itu dengan tulisan tangan. Ya, jadi kayak buku kerja kalian di praktikum itu ya. Jadi parameter-parameternya sebenarnya sudah tertulis di sini, kemudian nanti menghitung kadarnya itu juga di sini, sehingga nanti pelaksana harus bertanda tangan, kemudian supervisornya juga harus menandatangani, ya pemeriksanya ini ada yang memeriksa pengujiannya dan ada yang memeriksa kalkulasi atau perhitungannya. Ya, di sini ada BN ini batch number, ED itu waktu kadaluarsa. Nah, sedangkan di 2021 ya ini beberapa sama ya, nanti silakan lebih detail kalian baca tanggal, paraf yang sama, pernyataan lulus dan tidaknya, kemudian rujukan peralatan. Nah, ini tambahannya ini ya, peralatan yang digunakannya apa. Nah, itu harus tertera di lembar kerja pengujiannya. Nah, ini saya tunjukkan ya, ada sebuah dokumen yang ada di industri ya. Dokumen produksi induk ini ya. Jadi di sini dokumen lengkap sekali dari bahan baku dari apa ya untuk memproduksi produk, kemudian ada spesifikasi ya. Nah, ini contohnya produknya ini kapsul begitu ya, kapsul pelangsing. Kemudian di sini tertera berat granul. Jadi ini adalah kapsul yang diisi granul begitu ya. Nah, ini 450 sampai 550 mg per kapsulnya. Kemudian berat granul dan cangkangnya, ini ada warna bottom dan cap-nya itu hijau transparan misalnya ya. Nah, ini beratnya berapa? Nah, ini sudah berat gabungannya ya. Sudah dengan cangkangnya tadi. Kemudian ini ada stabilitas, masa simpan, masa edar, kondisi penyimpanan dari produknya. Kemudian di komposisi, ya, ini dari ada jati Belanda gitu ya, ada kode bahannya, contoh membuat kode bahan ya. Kemudian ini komposisi satu kapsul ini dalam skala produksi ini ya, ini misalnya 5.000 kapsul yang sudah tertera ya. Kemudian ini kan cangkang kapsul di sini ya, nomor 0 transparan, bottom hijau, cap-nya juga hijau. Nah, ini beratnya 100 mg ya, makanya di sini ya dengan asumsi bahwa yang memproduksi cangkang itu pasti juga dia punya standar bahwa variasi bobot cangkangnya juga ada kriteria tertentu begitu ya, maka ini kemudian menghitungnya atau melihatnya ya, pengecekan IPC-nya nanti ya, ini adalah kapsul yang berada di dalam cangkang dengan cangkangnya yang ditimbang ya, dengan berat cangkang ini sekitar ini ya. Kemudian
spesifikasi bahan mentah, ya ini kode bahannya, dan spesifikasi ini farmakope herbal misalnya ya dengan spesifikasi nomor ya. Jadi di sana di setiap spesifikasi itu ada nomor ya yang dirujuk. Kemudian ini yang bahan mentah yang kedua atau bahan awal ini sakarum lactis misalnya. Ini juga sakarum lactisnya dia pakai rujukannya adalah Farmakope Indonesia, kemudian nomor spesifikasinya ini dokumennya ya. Nah, dan seterusnya. Kemudian ini bahan pengemas, ini lain-lain ya. Ini ada kantong silika gel ya, berarti di produknya nanti itu ada silikanya ya. Diberi silika. Kemudian ini penyimpanannya ya maksimal 30 derajat. Kemudian ini adalah cara pengolahan atau produksi dari produknya ya. Kita tidak terlalu membahas di bagian ini ya, cara produksinya. Ya, ini caranya, kemudian ini ada mesinnya. Ya, nah ini ya persyaratan dalam pengawasannya. Jadi di dokumen produksi induk sekali lagi ini sudah komplit semua hal terkait produk ini, begitu termasuk ada pengawasan mutu. Ya, jadi ini misalnya RTC, ya kita lihat contoh yang ada di POPC POTB ini ya sebagai gambaran. Ya, jadi produk antaranya ini granul yang dilihat, pemberian granulnya, warnanya, rasa, kemudian LOD-nya, ya ini maksimal 8%, book density, ya berarti granul itu IPC-nya membutuhkan book density dengan nilai sekian, kemudian ya tentunya ini tidak dibuat-buat ya, pasti ada industri yang memang membuat ini kemudian diambil oleh BPOM untuk sebagai contoh gitu ya. Kemudian ini produk ruahan, warna kapsul ya, LOD-nya ya, moisture content-nya, waktu hancur kapsul. Ya ini yang dipakai 15 menit ya. Meskipun tadi saya bilang bahwa kalau di Perkab POM 32 2019 itu kapsul boleh batasannya 30 menit ya, tetapi industri ini dia mengambil batasan itu lebih cepat ya, nggak masalah ya. Kemudian berat per kapsul, nah ini dengan catatan dengan cangkang ya, dengan cangkangnya 550 sampai 650 mg. Kemudian ini pemeriksaan terhadap kapsulnya ya. Kapsul hijau transparan ya, aromanya, rasa, kemudian moisture content-nya, waktu hancur kapsulnya, kemudian berat kapsul dengan cangkang, kemudian aflatoksinnya, ya, zat aktif, ya ini kualitatif ini ya yang dipakai ada tanin flavonoid itu positif begitu, kemudian mikrobiologi parameternya ya. Tapi ini sekali lagi karena ini adalah POPC POTB 2015 ya, pada waktu itu yang berlaku adalah Perkab POM tahun 2014 untuk persyaratan mutu, jadi parameter ini belum tidak sama dengan yang Perkab POM 32 2019 ya. Jadi jangan langsung ditiru gitu ya. Disesuaikan peraturan yang terbaru. Kemudian ini ada daftar distribusi dokumennya ya, ke manajer pemastian mutu, ke R&D-nya, kemudian kepala unit produksi kapsul, tablet, kaplet, dan ini manajer pengawasan mutu. Oke, kemudian di POPC POTB ada yang disebut dengan dokumen pengkajian mutu produk ya, atau disingkat dengan PMP. Ini nama perusahaan, kemudian disusun oleh siapa ya, diperiksa siapa, disetujui siapa ya. Ini departemen QA, seksi dokumentasi ya. Jadi ini adalah menyusun langkah atau tindakan untuk melaksanakan dan memeriksa pengkajian mutu produk. Ya, protap ini meliputi prosedur untuk pengkajian tiap produk yang dibuat dalam 1 tahun melebihi 3 batch per tahunnya. Misalnya ya. Kemudian ini ada isinya. Ya, aspek PMP
dilaksanakan untuk tiap produk dengan kerjasama antara bagian produksi, bagian pengawasan mutu, dan pemastian mutu. Kemudian supervisor itu bertanggung jawab mengumpulkan data yang masih diperlukan untuk menjalankan PMP dari berbagai sumber dan menentukan jadwal untuk penyerahan laporannya. Kemudian pengkajian secara berkala dilakukan untuk memudahkan proses produk akhir ya. Kemudian aspek berikut dan atau data harus dipertimbangkan pada waktu melaksanakan suatu PMP, yaitu jumlah semua batch yang dibuat, kemudian jumlah dan persen dari yang ditolak atau yang diproses ulang, dan jika ada batch yang bermasalah. Hasil dari pengujian analisis dan mikrobiologi dari produk-produk akhir dan atau pemeriksaan selama proses, kemudian pemantauan lingkungan. Status validasi dari proses terutama dari tahap-tahap yang kritis. Status dari validasi mikrobiologis, ya, misalnya autoklaf, sistem pengadaan air, ya, perubahan dibandingkan dengan pengajian yang dibuat sebelumnya pada aspek peralatannya, formulasi prosesnya, laboratorium. Kemudian penyimpanan dan hasil uji penyelidikan terhadap penyimpangan, kemudian keluhan produk, peringatan dari BPOM jika ada ya. Kemudian data stabilitas, ya, misalnya ada studi stabilitas susulan, studi stabilitas sesudah perubahan, termasuk masalah stabilitas produk yang potensial. Jadi setelah mengkaji semua data atau aspek terkait, nanti harus dibuat semacam ringkasan atau laporan yang bersifat konklusif, yang dinyatakan dalam bentuk tabel dan atau grafik. Nah, nanti ada lampirannya. Kemudian minimal yang harus dibuat laporan itu apa saja ya, ringkasan bagi manajemen ya. Kemudian jumlah batch yang ditolak, yang diolah ulang berapa, kemudian penyusunan dan evaluasi hasil dari uji lab termasuk uji mikro ya. Kemudian pengawas IPC-nya ya, pengawasan selama proses. Kemudian penyusunan dan evaluasi data ya mengenai aspek mikrobiologis, entah itu pemantauan lingkungan atau validasi mikrobiologis jika diperlukan. Kemudian menyusun dan evaluasi mengenai penyimpangan ya kalau ada penyimpangan-penyimpangan selama proses, kemudian hasil uji di luar spesifikasi atau sering disebut dengan HUS, ya. Kemudian penyusunan dan evaluasi mengenai perubahan pada prosedur pengolahan induk atau pengemasan induk, evaluasi terhadap laporan, stabilitas atau kegiatan validasi yang mutakhir, penyusunan dan evaluasi keluhan kalau ada, kemudian evaluasi obat kembalian, penyusunan dan evaluasi terhadap semua yang terkait dengan penarikan kembali produk jadi ya, kesimpulan rekomendasi akhir, dan ini harus dilakukan pengkajian. Nah, ini contoh pengkajian mutu produk. Oke, ini riwayat dokumennya ya. Jadi dokumennya itu pernah keluar tahun 2010. Kemudian ini direvisi, ada pengrevisian di tahun 2015, yaitu poin yang direvisi itu ini misalnya. Ya, ini sekali lagi template ya yang ada di industri ya. Nah, jadi contoh ringkasan laporan. Nah, ini ya format laporan pengkajian mutu produk ya. Di sini ada nama sediaan. Nama sediaannya apa, bentuk sediaannya, tahun pembuatannya kapan, jumlah batch-nya yang diproduksi dalam setahun itu berapa ya. Berapa yang disetujui, berapa yang ditolak ya, ukuran batch. Ya, dalam satu batch itu menghasilkan berapa produk ya. Dalam kemasannya itu berapa, misalnya ini contohnya dalam strip add 10 tablet ya, kalau di dalam dosnya add 100 tablet ya, artinya 10 strip yang mengandung 10 tablet. Kemudian ya ini penyusunnya, diketahuinya ya. Kemudian pengkajian mutu produk terkait apa saja. Nah, ini yang contoh detailnya ya. Misalnya bagian yang kita lihat adalah pengawasan mutu ini ya, yaitu bobot rata-rata dan keseragaman bobot, kemudian kerenyahan ya. Jadi kalau tablet itu sering disebutnya istilahnya itu kerenyahan begitu ya, atau kerapuhan ya kalau saya
logika ya. Jadi kemudian kekerasan, waktu hancur, susut pengeringan, mikrobiologinya ya. Kemudian kadar pengawet ya, di sini juga ditulis ya, kalau nggak pakai pengawet ya tinggal di 0% begitu ya. Kemudian HUS apa? Jika ada hasil uji di luar spesifikasi ya, bagaimana hasil investigasi dan rekomendasi serta tindak lanjut untuk perbaikan. Ya, kemudian ini apakah sudah dilakukan validasi terhadap metode analisisnya ya. Nah, ini aspek pengawasan mutu. Oke, jadi tabel tersebut, ya ini ya contohnya ya, tabel rekapitulasi ya, pengkajian mutu produk ya, dari aspek pengawasan mutu dan dari aspek produksi ya, produknya namanya apa, kode produknya, nomor metode pengujian. Ya, ini ada tanggal pembuatan produknya, kemudian ini ada nomor batch-nya, waktu kadaluarsanya, kapan ya, tanggalnya, kemudian ini bobot rata-rata, ini kerenyahannya, ya ini kekerasan, waktu hancur, susut pengeringan, ini aspek mikrobiologi, ini kadar pengawet, ya ditulis kalau memang dia menggunakan pengawet. Kalau ini sih dari aspek produksinya ya, direkap begitu. Ya ada kalau granul, karena ini kan tablet tadi ya contohnya, ada granul, susut pengeringan granulnya ya, dan seterusnya ya, disajikan dalam tabel. Oke, kemudian ini contoh bentuk yang ada di industri ya. Ini saya ambil di website ini ya. Kalau mau detailnya silahkan bisa ambil di situ. Ini tidak begitu jelas, tetapi samar-samar kita bisa melihat oh ternyata di industri seperti itu gitu ya. Di industri implementasi dari dokumen-dokumen itu seperti itu. Nah, ini bisa jadi contoh ya. Contohnya di slide ini ya, ini spesifikasi bahan baku ya, ekstrak refrakti fruktus ya, cabai Jawa. Kemudian ini yang menandatangani terkait dengan dokumen ini ya. Kemudian di sini ada kemasannya apa, kemudian ini penyimpanannya ya. Ya memang mungkin tata letaknya ada agak berbeda ya dengan yang dicontohkan di POPC POPB, nggak masalah, tetapi informasi yang ada kan sudah ada ketentuannya yang minimalnya apa di situ gitu ya. Kemudian ini waktu kadaluarsanya kapan ya, ini dituliskan. Kemudian ini parameter ya. Ada pemberian, identifikasi, susut pengeringan, agak nggak kelihatan ini apa ya. Ini logam berat, angka kuman, angka jamur, E. coli, kadar piperin. Ini apa ya? Sisa pemijaran kalau nggak salah ini ya. Jadi kayak kadar abu gitu ya. Ya ini sisa pemijaran. Ya itu ya yang diterapkan di industri ini ya. Kemudian ini dokumen terkait. Ya, jadi rujukan dokumen yang dibuat oleh instansi ini ya. Kemudian ini riwayat perubahan dokumen ya, semakin sering berubah misalnya ya, ya berarti ceritanya akan banyak gitu ya. Ini ada perubahan-perubahan begitu. Oke. Ya supaya terlihat riwayat dokumen ini, tujuannya itu. Kemudian ini contoh yang lain ada Certificate of Analysis. Ya ini bahan baku ekstrak, ya ekstrak kering ini ya. Ini agak tidak terlihat juga, ya samar-samar juga, tapi apa ya bentuknya ini contoh bentuknya seperti ini ya. Jadi ini kalau membeli ya ekstraknya itu beli dari industri yang lain, kemudian kita akan mendapatkan Certificate of Analysis-nya. Nah kalau ini sampai ada metode tesnya ya, tes metodenya apa ini samar-samar nih kayaknya visual nggak betul kelihatan. Loss on drying, nah ini nggak kelihatan apa. Heavy metal ini pakai AAS ya.
mikrobiologi UTS. Ya, ada metode apa gitu ya. Ya, jadi ekstrak begitu ya, ya sudah kalian pelajari dulu gitu ya, terkait dengan bahan baku jamu, UHT atau fitofarmaka ya, wajib atau tidak itu ya, kapan gitu ya, wajib, kapan itu parameter yang memang ditambahkan oleh industri gitu ya. Ini misalnya ekstrak untuk jamu kan nggak wajib ya ada heavy metal ini ya atau logam berat ini gitu ya, tetapi di produk akhir baik itu jamu, UHT, fitofarmaka ya harus memenuhi Perkab POM 32 2019. Kemudian ini spesifikasi produk jadi, contohnya produknya ya, ini ada tanggal, ini ada kode produk, ini ada apa ya, item number, terus ada komposisi, ya, cara menuangkan komposisinya ini ya. Nah ini agak berbeda dengan yang contoh di POPC POTB ya, pilnya itu agak berbeda ya. Ini tiap kapsul mengandung ekstrak apa diceritain di sini. Nah ini kayaknya yang versi benar ini ya. Komposisi, kemudian ini apa? Kemasannya ya, botol, dus, 3 box, berapa ini blister gitu-gitu pokoknya. Kemudian penyimpanan, ya ini di ruang suhu berapa, waktu kadaluarsa ini 3 tahun contohnya. Kemudian parameter, ada pemerian, ya. Ini granul ya. Jadi ini produk ini kapsul ini isinya granul ya, warna coklat abu-abu dalam kapsul gelatin. Yellow ini. Kalau nggak salah ya, warnanya yellow. Kemudian ada copyright-nya warna putih begitu. Kemudian ini berat 250 mg ya dengan keseragaman bobotnya ya, batasannya 256, nah ini 270 ding ya. 270, 256,5 sampai 263,5. Gitu. Kemudian waktu hancur maksimal 10 menit ya, lebih rendah lagi ya harapan di industri ini. Kemudian artinya kalau 15 menit aja menurut industri ini tidak memenuhi meskipun di Perkab POM 32 2019 itu nggak apa-apa gitu ya, tetapi dari pihak industrinya menghendaki ini cepat untuk berefek gitu ya, kurang dari 10 menit itu sudah pecah. Kemudian kadar air maksimal ini 4% ya, wah, kecil sekali ya targetnya. Angka kuman, angka jamur, bakteri patogen, kadar zat aktif. Nah, ini sampai kadar zat aktif ya, karena ini memang fitofarmaka kan ya. Fitofarmaka, jadi ini ada kadar zat aktif, ekstrak yang digunakan ya, kadarnya ini 80 sampai 120%, 80 sampai 120%, ini juga 80 sampai 120%. Kemudian dokumen terkait, ya ini prosedur pemeriksaan edisi nomor, ya, ini ada rujukan yang mereka buat ya. Kemudian riwayat perubahan dokumen, dokumen lamanya tahun berapa ya, kemudian yang edisi barunya, keterangan perubahan penomoran dan format baru. Oke ya, jadi berarti di industri ini sempat mengalami perubahan pada dokumen ini, tapi ini yang dipakai. Tuh. Kemudian ini contoh industri yang lain, ya ini industri yang lain, ya ini saya ambil di YouTube ini ya, kemudian di screenshot ya, untuk dibandingkan dengan yang tadi ya. Ini apa? Spesifikasi bahan alam non simplicia, ya ekstrak kola. Oke, ini nomor dokumennya. Kemudian di sini ada pemasoknya, ya, atau produsen dan merek yang disetujui. Ini lihat daftar acuan bahan baku, tambahan atau pendukung perusahaan ini, gitu ya. Jadi dia sudah punya daftar list pemasok, begitu ya. Kemudian deskripsi. Jadi kalau yang dicontoh POPC POTB itu kan terlist ya pemasok, satu siapa, dua siapa ya. Tetapi ini dijadikan satu ya boleh saja ya. Deskripsinya ini adalah
coli ekstrak diperoleh dari ekstraksi tanaman apa gitu ya, berupa serbuk berwarna krem sampai coklat muda bersifat higroskopis. Ya, kemudian ini spesifikasi, ini ada parameter, ini spesifikasinya ya. Pemberian, warna tadi, loss on drying, maksimal 5%, kelarutan, larut dalam air hangat, pH 10%, pH 10% ya, jadi dibuat larutan dulu gitu ya, dibuat larutan 10%-nya, pH-nya sekian gitu. Ya, karena konsentrasi kan juga mempengaruhi pH ya. Ini komplit sekali ya. Kemudian ini ada kadar kafein ya, ini minimal ya, begitu kelihatan. Kemudian ini kondisi penyimpanan ya dalam wadah tertutup. Kemudian ini ada dokumen terkait, ya ini terkait dokumennya ya. Dan ada kode dokumen ya, berarti ini adalah dokumen yang terkait dengan spesifikasi ini ya, ada SOP apa ini, SOP kaji mutu bahan alam, SOP apa lagi nih, form laporan kaji ya, pokoknya dokumen yang rujukan itu maksudnya di situ, jadi tidak selalu dokumen farmakope itu enggak ya, jadi dokumennya itu sudah dokumen internal ya, yang sudah misalkan industri ini mengembangkan spesifikasi dari peraturan atau apa gitu ya, tapi sudah dituangkan begitu dalam dokumen mereka sendiri ya, jadi rujukan di sini sudah bukan eksternal lagi gitu ya. Kemudian ini riwayat dokumen, revisi ini yang pertama, kemudian revisi 1, ada revisi nama bahan ini contohnya ya. Oke, kemudian ini ada, ini ada ya, pustaka, COE, kemudian ada buku juga. Kemudian, nah ini lengkap ya, ada ditambah pustaka segala. Kemudian ini spesifikasi ekstrak ini ya, spesifikasi produk hasil oven. Kemudian dokumen terkait, ini riwayat dokumen, kemudian ini penanda tangan pengesahannya ya. Oke, jadi ini yang berdasarkan, ini berdasar mana? Ini adalah dari, kalau yang tadi itu dari POPC POTB, kemudian dari mana? POPC POTB, kemudian ya POPC POTB, kemudian dari contoh industri-industri gitu ya, berubahnya gitu ya, kayak apa, kreasi gitu ya, kreasi dari industri untuk membuat dokumen mereka ya. Nah yang ini adalah untuk usaha di bidang OT ya. Nah apa saja yang harus termuat di spesifikasi bahan mentah dan bahan awal ya, ini harus ada deskripsi, nama yang ditentukan, kemudian rujukan monografi, pemasok yang disetujui, dan produsen bahan, kondisi penyimpanan dan tindakan pengamanan. Kemudian khusus untuk bahan mentah, ya, ditambahi dengan nama botanis, data rinci dari sumber tanaman, seluruh atau hanya bagian tertentu dari tanaman yang dipakai, deskripsi tanaman atau hewan, pemeriksaan organoleptis, susut pengeringan, loss on drying atau LOD gitu ya. Kemudian ini contohnya ya, contohnya seperti ini yang ditempelkan di sana ya. Ini ada nama usahanya, spesifikasinya, disusun siapa, disetujui siapa, nama pemasok yang disetujui, pemberian, ini misalnya ya kunit, simplisia kering, bla bla bla, berarti simplisianya. Kemudian metode identifikasi, ya, organoleptis dan pemeriksaan dengan lup atau kaca pembesar. Kemudian spesifikasi lain tidak ada, kondisi penyimpanan, kemudian rujukannya, ini misalnya materia medika gitu. Ya, kalau sekarang ada FAI, pakainya Farmakope Herbal Indonesia misalnya begitu.
Oke, jadi ini yang untuk usaha OT ya. Ya, lebih minimalis ya parameternya. Sedangkan untuk spesifikasi produk jadi, ya ini harus ada nama produknya, formula, deskripsi, spesifikasi organoleptis, tingkat kontaminasi, kemudian penyimpanan, masa edar, simpan ya. Ini lampiran 211. Ya, ini contohnya produk cair ini ya, jadi minyak kayu putih yang sudah dikemasan itu ya, bentuk sediaan cairan obat luar, pemberiannya jernih, khas aromatik, warna kehijauan, rasa pedas menggigit, isi tiap botol titik-titik mililiter ya, diisi misalnya 60 mililiter gitu ya, itu adalah isinya oleum kaju putih, kemudian karakteristik yang perlu diukur ini contohnya BJ misalnya ya, kemudian penyimpanan, masa edar, rujukannya. Ya, minyak itu tentunya tidak materia ya. Materia itu nggak ada minyak ya. Ya, atau SNI juga bisa ya untuk rujukan. Kemudian atau farmakope ya, FI4 itu juga ada itu ya, oleum kaju putih. Kemudian catatan pengujian ya, catatan pengujian ini ada nomor kontrol, tanggal penerimaan, tanggal pengambilan sampel, kode pengujian, nama perusahaannya, nama usaha, sorry. Nah, parameternya ada kerapuhan, ya, spesifikasinya tidak rapuh, diameter 5-7 cm, ketebalan, warna, bebas jamur. Ya, tapi ini bebas jamurnya organoleptis ini ya. Dengan dilihat di simplisianya itu ada nggak ininya apa? Jadi kan simplisia kalau untuk usaha berarti kan dia hanya bisa membuat jamu ya. Jadi untuk simplisianya atau bahan bakunya kan nggak wajib HLT, AKK seperti itu, tapi di produknya nanti harus ya harus ada pengujian itu ya. Ini bebas jamurnya bisa dilihat ada putih-putih apa enggak gitu ya di simplisianya itu. Bau, rasa ya tinggal ini disimpulkan. Ini kalau ini template ini ya diconteng gitu ya. Kemudian ini penanggung jawab. Langsung penanggung jawabnya yang menandatangani ya. Nah, dalam buku ini ya untuk usaha ya, lingkupnya untuk usaha, ya pengujian tidak dilakukan setiap batch ya terhadap pemeriksaan secara visual dan organoleptis. Kemudian angka kapang kamir ALT, ya, pengurangan frekuensi pengujian AKK dan ALT dapat dilakukan apabila hasil pengujian menunjukkan hasil yang konsisten memenuhi syarat 10 batch sekali atau 3 bulan sekali, ya, yang mana yang lebih pendek. Ya, jadi ternyata untuk usaha di bidang OT, ya, ini untuk produk akhirnya, gitu ya, ada tambahan catatan di pedoman ini ya di sini gitu ya tertulisnya bahwa apakah semua batch ya idealnya semua batch tapi kan mungkin kebijakan ini gitu ya dibuat ya untuk apa ya menjamin produk ya tetapi juga tidak terlalu memberatkan usaha tersebut gitu ya. Jadi berarti kesimpulannya kalau dengan kata-kata ini apa? Tidak setiap batch gitu ya diwakili pengurangan, jadi bisa dikurangin frekuensi untuk AKK dan ALT ini ya dengan catatan jika sudah rutin diproduksi dan sudah terlihat adanya kekonsistenan ya yang memenuhi syarat, maka ini untuk periode selanjutnya itu bisa 10 batch sekali atau 3 bulan sekali yang lebih pendeknya gitu ya. Misalnya 10 batch sekali itu 10 batch itu diproduksi selama setiap hari memproduksi misalnya ya, berarti 10 hari. Nah, berarti pakainya parameter 10 batch. Tapi misalkan 10 batch itu gitu ya, itu sebulan cuma sekali. Berarti kan 10 bulan gitu ya. Nah, berarti parameternya pakai 3 bulan sekali gitu. Kemudian pencatatan, ya ini terdiri dari nama bahan atau produk, nomor lot dari pemasok, ya jika ada, atau kode rujukan atau kode kontrol tadi bagi bahan awal,
kemudian produsen atau pemasok bila ada, referensi ke spesifikasi yang relevan, hasil uji, tanggal pengujian para pelaksana. Ya, kemudian kesimpulan lulus tidaknya, tanggal dan tanda tangan personil penanggung jawabnya langsung ya. Ya, yang ini tadi ya. Nah, ini ya. Jadi apa-apa saja yang tertulis di catatan pengujian. Kemudian dokumen pengawasan mutu yang terkait dengan catatan batch harus disimpan sampai 1 tahun setelah tanggal kadaluarsa. Kemudian ini untuk UMKM dari BPOM ya, ini materi BPOM. Bisa dibuktikan dengan sertifikat analisis bahan baku dan produk jadi. Ya, bisa dibuat oleh pabrik sendiri jika bahan baku tidak bisa menerbitkan sertifikat analisis ya, misalnya bahan bakunya dari petani itu ya, maka bisa dibuat sendiri. Kemudian parameter pengujian disesuaikan dengan kemampuan UMKM ya, minimal yang dilakukan adalah organoleptik dan pemeriksaan mikroba secara visual ya, ini dilihat oleh mata. Kemudian sertifikat analisis produk jadi ini diperoleh dari hasil pengujian di lab yang terakreditasi atau laboratorium yang dimiliki oleh industri atau usaha OT. Ya, apabila pengujian dilakukan oleh laboratorium internal, ya jadi harus dilampirkan metode yang dilakukan. Nah ini kopnya, kemudian sertifikat analisis, nama produk, nama botani, ya tanggal pemeriksaannya kapan, ini parameternya ya. Organoleptik, serbuk, bau, bentuk, bau, rasa, warna. Ya, spesifikasi, kesimpulan, memenuhi syarat atau tidak. Ya, kemudian langsung mengetahui penanggung jawab. Ini kalau bentuknya adalah sertifikat analisis. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya akan ada 2 tugas ya. Jadi ada tugas pribadi dan ada tugas kelompok ya. Penjelasannya ada di video selanjutnya. Demikian, terima kasih.